lupa. Materi awareness of internal audit selanjutnya yaitu mengenai whistleblowing system atau yang biasa dikenal atau juga yang ada di web-web panah merah pasti akan ada logo SafeRoom. Nah, mungkin teman-teman nanti akan mengetahui lebih lanjut apa itu whistleblowing system dan juga SafeRoom. Untuk agenda yang akan kami bahas terkait whistleblowing system itu ada 4 poin, yaitu yang pertama kita akan mengenalkan nih apa sih itu whistleblowing system, teman-teman akan tahu lebih lanjut. Lalu juga SafeRoom. SafeRoom itu adalah sarana pelaporan pelanggaran yang ada di eWindow. Lalu yang ketiga, siapa itu whistleblower atau pelapor dan kenapa harus kita bahas nih di sini nih. Nah, untuk yang keempat yaitu media pelaporannya. Jadi media pelaporan nanti akan ada langkah-langkah seperti apa saja yang akan diisi atau yang akan dipahami oleh teman-teman dalam melakukan pengisian. Apa itu whistleblowing system? Whistleblowing system itu akan kita gambarkan dari skema ini. Kita bisa lihat bahwa whistleblowing system itu untuk yang pertama nih adalah tempat untuk melakukan pengaduan pelanggaran. Sabar dulu ya, pelanggaran itu seperti apa, nanti akan ada detailnya. Yang kedua yaitu alat pendeteksi dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi yang pertama yaitu melakukan pengaduan, yang kedua yaitu alat untuk mencegah. Ya, itu yang bisa dipahami. Nah, dalam melakukan pelaporan nih atau melakukan pengaduan itu akan kami jamin terkait terjaganya rahasia dan juga aman. Terkait whistleblowing system ini tetap ya ada 5W1H yaitu what, who, where, when, dan why. Dan tidak lupa juga terkait how. Semua poin 5W1H ini akan ditanyakan pada saat Bapak dan Ibu semua melakukan pengisian pada aplikasi SafeRoom. Terkait keamanan pelapor nih, nah sebenarnya aman nggak sih kalau kita ngelaporin lewat SafeRoom? Bisa terjamin nggak ketahuan nih namanya, atau mungkin khawatir nih Pak kalau ngelaporin nanti malah diomongin banyak orang, banyak yang nggak suka. Nah itu teman-teman nggak usah khawatir karena perusahaan ini memberikan perlindungan kepada pelapor. Nah perlindungannya dalam bentuk seperti apa? Nah kayak pemecatan, terus penurunan jabatan atau pangkat, lalu juga kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti yang tadi saya kasih contoh ketakutan lah ya. Terus juga pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya ya. Dan catatan yang merugikan dari segi pribadi, itu akan kami coba lindungi. Lalu yang kedua, ini juga sangat penting teman-teman, bahwa sebenarnya keamanan pelapor ini sudah ada undang-undangnya, yaitu di nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah ini sangat penting ya teman-teman, jadi semua hal ini sudah kami cover dengan baik untuk keamanan pelapor. Dan selanjutnya yaitu kami akan detailkan terkait apa itu SafeRoom. Nah, SafeRoom yang biasanya kita sebut sebagai media pelapor itu teman-teman bisa scan ya. Nanti akan tahu apa sih SafeRoom itu. Dan kita akan kasih tahu terkait secara umum dulu lah ya, bahwa SafeRoom ini itu memonitor dan menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran, baik itu tentang integritas dan transparansi ya. Lalu yang kedua itu mengumpulkan bukti awal. Ini adalah proses dalam pengumpulan bukti yang pelapor berikan kepada aplikasi SafeRoom ini yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Nah, itu adalah gambaran besar terkait SafeRoom. Sebentar lagi kita akan bahas secara detail bagaimana sih tampilan SafeRoom, isinya SafeRoom, gambaran tentang apa aja yang ditanyakan, nanti rekan-rekan semua akan melihatnya. Nah, terkait tujuan SafeRoom,
itu yang kami bisa sampaikan ada 5, yaitu saluran pelaporan pelanggaran atau pengaduan. Lalu yang kedua, mekanisme deteksi dini nih, mengindikasi pelanggaran. Lalu meminimalisasi tingkat risiko fraud, itu sangat penting ya teman-teman. Dan meningkatkan partisipasi internal dan eksternal nih. Ternyata nggak cuma di internal perusahaan ya, eksternal juga bisa kok. Jadi ini nanti akan ada penjelasannya. Lalu yang kelima, membangun infrastruktur perlindungan pelapor atau whistleblower. Siapa yang dapat melapor? Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Siapa saja yang dapat melapor? Nah, yang pasti utama tenaga kerja dong. Kita semua yang bekerja di perusahaan ini. Dan yang kedua yaitu pemasok, atau mungkin bahasa teman-teman tuh ada yang bisa bilang vendor ya kan, petani mitra usaha, pihak ketiga lainnya. Lalu juga lupa terkait customer kita nih, itu seperti petani komersil yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat yaitu distributor, dealer, subdealer, dan toko pertanian yang sudah tersebar juga di seluruh Indonesia. Lalu pemerintah, bahkan seperti kementerian, LSSM, dan sebagainya. Pemerintah juga bisa melaporkan, maupun pihak lain stakeholder. Nah, itu kita semua menerima informasi dari pelapor. Nah, ini adalah kategori pelanggaran. Teman-teman nggak usah bingung ya. Di sini ada 8, tapi nanti teman-teman akan dipandu pada saat akan melakukan pengisian. Nah, untuk yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang. Nah, terus juga pemerasan nih, perbuatan curang, benturan kepentingan, terus juga ada gratifikasi, asusila dan sara, pencurian, dan yang mengancam keamanan. Ini baik semua yang ada di proses bisnis perusahaan. Teman-teman bisa laporkan semua, bahkan yang mengancam perusahaan ataupun pribadi di area perusahaan. Media pelaporan. Jadi teman-teman semuanya di sini akan melihat media pelaporannya akan seperti apa. Oke, ini adalah media untuk melaporkan pelanggaran. Kita bisa 3 macam ya teman-teman. Jadi ada website, email, dan mobile apps. Dan juga kita bisa langsung masuk, ini yang menggunakan website, itu website WPS, kita bisa masuk ke situs yang ada di layar. Nah, itu ada tahapannya. Setelah kita masuk ke link, lalu kita bisa pilih tombol fill online form atau isi formulir online, karena memang ini bisa dirubah bahasanya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris senyamannya teman-teman semua. Lalu yang ketiga, isi kuesioner, karena memang dalam melakukan pelaporan itu harus mengisi kuesioner yang seperti ada di materi awal tadi, bahwa ada 5W, 1H, dan itu semua sudah terintegrasi dan semua ada di kuesioner. Lalu yang keempat yaitu pelapor juga dapat menambahkan bukti loh terkait selama proses yang teman-teman rasakan yang ingin dilaporkan itu, baik secara foto, rekaman, baik rekaman suara ataupun rekaman video. Dan pelaporan akan mendapatkan akun user untuk mengikuti perkembangan laporannya. Bahkan nih, rekan-rekan ketika melakukan pengisian laporan itu tidak harus kok menuliskan namanya nih, karena bisa juga pakai anonimus. Karena itu saya paham jika menampilkan nama pelapor mungkin teman-teman merasa ragu atau takut, tapi teman-teman juga bisa menuliskan nama dengan nama anonimus. Nah, ini teman-teman bisa langsung mendownloadnya dengan capture yang ada di layar di presentasi ini, bisa pakai di Play Store ataupun di iOS. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan di sini juga ada langkah-langkah pengisiannya dari teman-teman, karena memang untuk langkah-langkah ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman dalam membuat laporan. Untuk tampilan mobile apps, rekan-rekan akan melihat gambarannya akan seperti ini. Jadi nanti bisa langsung diklik tuh yang laporan sebuah kasus atau kirim surel. Ini bisa langsung menggunakan HP dan lapor ke kuesioner. Bentuk kuesionernya
bisa teman-teman lihat di gambar yang paling kanan terkait laporan sebuah kasus. Semua ini adalah pertanyaan yang dapat memandu rekan-rekan semua untuk bisa mengisi SafeRoom sampai dengan selesai. Nah, ketika teman-teman contoh nih, HP nggak ada, mungkin HP-nya rusak atau dibuat mainan anaknya. Enggak lah, kalau mainan anaknya pasti bisa diambil lah ya. Terus juga nggak punya komputer atau laptop tapi ingin segera mengirimkan laporan pakai web juga nggak tahu caranya, pakai HP juga mungkin ada yang gaptek nih, tapi tahu nih cara lama yaitu pakai email. Nah, pakai email pun kami juga menyediakan, bisa langsung dikirim ke email yang tertera di nomor 2 yaitu SafeRoom_panahmerah@whistleblowing.link. Bisa langsung laporkan di link tersebut.